Bapak Ibu Saudara-saudara para pemirsa TV One yang saya cintai. Pada diri baginda Nabi ada akhlak yang sangat terpuji dan mulia. Akhlaknya luar biasa. Termasuk Nabi memaafkan orang yang nyata-nyata melukai, menyakiti kelewat batas. Oh, sejarah kita baca tuh. Orang-orang kafir Quraisy itu banyak betul yang nyakitin Nabi kelewat batas. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok ya. Saudara, kita lihat cerita ini, riwayat ini nih. Ketika Islam berkembang di Madinah, yang masuk Islam bukan cuma dari kalangan Arab, santer, terdengar kabar baginda Nabi dan orang-orang beriman akan merebut kembali kota Mekah. Itu yang terkenal dengan Fathum Mekah. Peristiwanya berawal dari Haji Wada. Terdengar kabar, "Oi, Muhammad sama saudara-saudaranya, sama pasukannya bakalan datang lagi ngerebut Mekah. Kita bagaimana ini?" Baru kabarnya yang terdengar, orang-orang kafir Mekah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, kayak cacing kepanasan, nggak karuan rasa. Kenapa? Umat Islam di Madinah bukan cuma puluhan, tapi ratusan ribu jumlahnya. Wajar dengan pergi haji kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Santer terdengar kabar ini, Nabi akan melaksanakan pergi haji ke Mekah. Orang-orang Quraisy kafir Mekah itu belingsatan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka kelewat kurang ngajar, nyakitin Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Ya Allah, bukan cuman fitnah. Enggak cuman nyiksa. Tapi mereka merangkai beberapa kali rencana akan menghabisi baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelewatan. Tapi apa yang terjadi? Waktu Nabi masuk ke kota Mekah dengan orang-orang beriman. Nabi pidato. Izhabu. Menyingkirlah kalian. Kepada orang-orang kafir Quraisy nih. Fa'antumut tulaqa. Kalian semua bebas. Hendak pergi kemana saja. Kalian semua bebas. Bahkan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abu Jahal, dia aman. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Lahab, dia aman. Sebegitunya menyakiti hati Nabi, enggak terbesit dendam kepada mereka semua. Dibebaskan mereka dan mereka dalam kondisi yang aman. Ada satu riwayat lagi saudara, betapa luar biasanya. Ini contoh teladan dan panutan buat kita orang-orang beriman. Nabi pernah ditikam dalam perjanjian Madinah oleh orang Yahudi. Ditikam itu kira-kira dari depan apa dari belakang? Dari belakang. Dikhianati Nabi ini. Dalam perjanjian Madinah, Nabi dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Tapi di Madinah juga Nabi nggak pernah marah dan memaafkan mereka. Apa buktinya? Di pojok Madinah, tuh kota Madinah, ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke situ, berbuat baik sama Yahudi. Ngapain? Nabi nyuapin makanan. Nabi nyuapin makanan. Padahal nih orang asli orang Madinah, Yahudi. Nabi pernah dikhianati dalam perjanjian Madinah. Tapi Nabi enggak menggeneralisir.
Dengan mereka Nabi memaafkan. Dengan mereka Nabi berbuat baik. Nggak ada rasa dendam di dalam hati. Padahal nih Yahudi pertama khianatin Nabi. Yang kedua, Yahudi yang lagi disuapin Nabi ternyata caci maki Nabi. Tapi Nabi tetap nyuapin Yahudi tersebut. Nih kira-kira yang datang hari ini nih masih mau nyuapin nggak kalau ternyata yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus. Makanannya campurin racun dikit. Wallahualam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Sebetulnya kalau kita pikir, tunggu masih bersama kami Ustaz Fikri, nanti iya. Karena masih ada tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada jamaah. Tapi memang kalau dipikir-pikir dan juga ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikri Haikal tadi, sesungguhnya ketika apa yang menyakiti Nabi itu lebih sakit dibandingkan sekarang itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi Masya Allah dengan akhlak yang mulia Rasulullah SAW begitu mudahnya menghapuskan dendam dan juga memberikan maaf yang luar biasa kepada musuh-musuhnya.